bisa mencari siapa pemimpin yang lebih dekat dengan mereka dan kemudian juga mengubah konstitusi. Dan kita tidak ingin bahwa nantinya Israel eh, pemerintahannya akan menunjuk orang-orang Palestina yang sebenarnya adalah boneka-boneka dari Israel. Dan kemudian tanah Palestina jatuh ke negara Israel. Itu yang kita harus tunjukkan dengan aksi yang kita lakukan. Dan tentu terakhir kita berharap bahwa dengan aksi ini pemerintah kita, pemerintah negara-negara lain melakukan tindakan yang tidak konvensional. Kalau yang konvensional adalah kita pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu sudah kita lakukan, sudah kita upayakan. Namun kita tahu, PBB macan ompong. Oleh karena itu, kita sekarang berharap kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai dunia, termasuk Indonesia, kita melakukan tekanan kepada Presiden Joe Biden. Kita harus telepon Presiden Joe Biden agar Joe Biden bisa mengendalikan tindakan dari Israel. Karena saat ini Israel melakukan tindakan balasan yang tidak proporsional. Salah satunya adalah karena dia dibenarkan, walaupun tindakan ini salah, dibenarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sekali lagi yang kita lawan adalah pemerintah Israel, pemerintah Amerika Serikat. Jangan kita lawan rakyatnya, justru kita mendorong rakyat Amerika Serikat untuk melakukan aksi-aksi seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk menekan pemerintahannya agar menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu Mas Iqbal. Ya, Prof. Hikmah, tadi Anda menyatakan dan sejauh ini memang cukup relevan ya PBB yang seperti macan ompong karena resolusi sudah dikeluarkan tapi tidak mengikat secara hukum, bahkan serangan terus berlangsung. Yang akan dilakukan juga akan segera didesak diadakan di majelis di Dewan Keamanan. Nanti diharapkan bisa resolusi keamanan ini lebih mengikat secara hukum. Tapi lagi-lagi ini juga pesimis begitu, bisa menghentikan serangan Israel. Kalau soal Amerika Serikat juga bahkan yang terkini Kamala Harris dan juga pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak akan memberikan syarat apapun terhadap dukungan mereka terhadap Israel untuk self-defense atau membela diri. Itu yang selalu diucapkan oleh pihak Amerika Serikat. Jadi kalau gerakan sipil ini akan seberapa besar sih dampaknya kalau lewat jalur PBB tadi tidak bisa? Seberapa besar nanti dampak gerakan sipil yang akan dilakukan yang saat ini juga gelombangnya berlangsung di seluruh dunia, Prof. Sebenarnya gerakan sipil ini ingin kita tunjukkan bahwa elit-elit politik yang ada di Israel, yang ada di Amerika Serikat, mau melihat, membuka mata mereka. Jangan semata-mata masalah self-defense. Sekarang, kalau Amerika Serikat konsisten soal self-defense, ketika Rusia menyerang Ukraina dan Rusia mengatakan self-defense, apa mereka membenarkan tindakan itu? Tidak, mereka tidak membenarkan. Sekarang kenapa kalau misalnya berkaitan dengan Palestina, dengan Gaza, lalu kemudian mereka membenarkan? Tentu ini adalah double standard. Nah, ini yang kita harus bukakan mata mereka. Supaya mereka sadar, sesadar-sadarnya bahwa tindakan balasan yang mereka katakan self-defense itu sudah tidak proporsional lagi. Karena tidak membedakan antara mereka yang mengangkat senjata dan tidak mengangkat senjata. Yang kedua adalah kita sebenarnya melakukan gerakan rakyat sipil ini untuk meminta kepada rakyat Amerika Serikat, bahkan juga rakyat Israel kalau perlu, menunjukkan bahwa dunia bersimpati pada Palestina. Tindakan dari pemerintahan mereka adalah salah. Dengan harapan bahwa mereka mau bergerak untuk menekan pemerintahannya. Intinya adalah menghentikan serangan yang sekarang ini dilakukan. Bahkan kalau boleh saya menghimbau, jangan cuma kita turun ke jalan, tetapi banjiri sosial media dengan situasi yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Bagaimana anak-anak mereka kehilangan orang tua, mereka meninggal tanpa ada yang bisa membantu karena keterbatasan dari tenaga kesehatan. Supaya apa? Supaya tergerak rakyat di Amerika Serikat, rakyat di Israel, bahkan di Inggris, di Prancis, bahwa apa yang mereka sekarang lakukan adalah salah. Mereka harus menghentikan, dan kita berharap bahwa kalau nanti ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan ya di dalam bentuk draft, itu mereka setujui. Nggak seperti kemarin, ada resolusi-resolusi selalu diveto oleh Amerika Serikat, yang kemudian membuat
Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menjadi macan ompong. Nah, ini yang memang kita harus lakukan. Saya sekali lagi tidak akan mengatakan apakah ini berdampak atau tidak berdampak. Pasti akan berdampak, sedikit banyak akan berdampak. Dan kita berharap bahwa ini akan berdampak banyak dengan melihat manusia-manusia Indonesia yang punya simpati turun ke jalan menunjukkan bahwa kami tidak kalah dengan masyarakat yang di Australia, masyarakat yang di Inggris, Baik, masyarakat di belahan dunia lainnya yang juga melakukan aksi simpati terhadap rakyat Palestina untuk kemanusiaan. Kita tidak dalam baik, posisi untuk mendukung misalnya para pejuang Hamas. Kita mengedepankan masalah kemanusiaan. Kita baik. mengedepankan kemanusiaan untuk dunia ini karena kalau tidak perang dunia akan siap terjadi. Karena ingat, Iran sekarang sudah latihan perang besar-besaran dan mereka Baik. siap untuk katakanlah pada satu titik mereka akan masuk ke ke Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.